Kalau di Sendratasi karena dinaungi oleh Fakultas Keguruan dan Pendidikan, mereka mencetak guru. Jadi guru Sendratasi. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau dibandingkan tidak bisa dibandingkan, disandingkan bisa. Sandingkan berarti ya. Man and match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Ketemu lagi dengan saya Jika Setiadi. Hari ini di studio kita kedatangan guru kita, dosennya Rahmat kebetulan. Di sini telah hadir Bapak Rektor, Bapak Dr. Insinyur Mirza Irwansyah MBA MLA. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak Baik, Rektor? alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang saya untuk bisa memberikan. Ya, terima kasih juga nih Pak udah hadir Pak kemari Baik, Pak. terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya ini juga satu kebanggaan, dan sebenarnya kita udah buat juga jadwal udah lama Kak ya. Sudah 2 bulan yang lalu ya mungkin ya. Sebelum apa? Sebelum Bapak Covid ya. Oh ya, jadi sekitar 2 bulan yang lalu udah kita buat jadwal, dan alhamdulillah hari ini terlaksana nih Pak. Ya, alhamdulillah. Apa kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah. Ya. Pak, kita bicara mengenai ISBI nih Pak Rektor. Siap. Ya. Jadi peran ISBI itu kan ISBI Institut Seni Budaya Indonesia Aceh ya. Nah, peran ISBI sendiri di dalam kesenian dan kebudayaan yang ada di Aceh ini seperti apa, Pak? Baik, mungkin saya flashback dulu sedikit. Ya. Kenapa ISBI Aceh didirikan. Ya. Jadi waktu itu pada zaman pemerintahan Presiden SBY itu menginginkan ada beberapa daerah yang belum punya institut kesenian ataupun universitas atau institut yang bernaung khusus membidangi masalah seni dan budaya. Salah satunya adalah Aceh. Pada waktu itu pemerintah Aceh Besar siap dengan lahan 30 hektar di bawah Bupati Adun Muklis, Muklis Basyah, memberikan lahan 30 hektar sehingga ditabalkanlah ISBI Aceh di tahun 2014 oleh Presiden SBY, tepatnya bulan Oktober. Nah, jadi kita merayakan hari jadi ISBI Aceh itu adalah di bulan Oktober. Nah, tentunya pendiriannya ada pesan khusus. Pesan khususnya adalah bagaimana supaya kesenian kebudayaan di daerah Aceh ya itu bisa dijaga dengan baik oleh tim ISBI Aceh. Intinya kita sebagai penjaga garda terdepan lah. Mengingat sekarang infiltrasi asing, kebudayaan asing, dan juga sedikit sudah asing ya. Jadi ya kita lah sebagai penjaga garda terdepan seni dan budaya Aceh yang bisa memfilterkan seperti itu. Dan juga jangan sampai kesenian budaya yang ada di Aceh ini bisa hilang begitu. Banyak kesenian-kesenian Aceh yang sudah mungkin kita tidak tahu lagi, seperti tutur, seperti mop-mop, seperti PMTO dan beberapa sandiwara Aceh lainnya sudah hilang ataupun sudah mulai tidak dikenal pada saat ini. Nah, jadi salah satu pendiriannya itulah dia. Nah, kalau masyarakat Aceh ini sendiri kan, kalau seni-seni ini banyak yang bukan tradisi asli Aceh seperti Rapai dan lainnya. Mungkin yang bukan tradisi Aceh, yang seni yang lainnya itu kan banyak dianggap vulgar dan negatif. Bapak pernah mendapat kritikan dari masyarakat atau bagaimana Bapak tanggapi? Atau ISBI-nya sendiri menanggapi itu gimana? Oh, baik. Kalau yang kritikan yang ekstrim tentunya tidak pernah, tapi masukan atau kritikan yang konstruktif lah gitu. Jadi Aceh ini kan ya syariat Islam. Jadi jangan sampai seni budaya ataupun seni ini kesenian yang diampu oleh ISBI Aceh itu menyalahi aturan ataupun tidak sesuai, tidak sejalan, tidak inline dengan syariat Islam. Dan itu yang kita jaga betul. Seperti dengan konsep janganlah membungkus aurat, tapi menutup aurat. Jadi kalau bungkus masih ini Pak ya, masih kelihatan bentuk tubuhan penari misalnya. Jadi kami pesan kepada para penari dan semua tim ISBI Aceh ya janganlah membungkus aurat, tapi tutuplah aurat sesuai dengan ajaran syariat Islam gitu. Tentunya masukan-masukan banyak gitu ya. Ada yang sampaikan kenapa berkesenian, kan dalam Islam dilarang kesenian. Betul. Tapi setelah kita pelajari, setelah kita panggil beberapa guru besar dari UIN, Profesor Yusni Sabi, Profesor Syahrizal Abbas, dari dua mereka itu tidak satu pun menyatakan bahwa seni itu adalah haram. Jadi yang penting jangan berlebihan. Semuanya sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Apapun yang kita lakukan, pesan mereka itu yang dua profesor itu, kalau tidak sesuai dengan Islam ya
nggak baik juga begitu Betul, kan. betul. Jadi jangan seni itu dianggap sesuatu yang memang bisa menjerumuskan pengguna seni, penikmat seni itu menjadi tidak Islami begitu. Jadi menurut saya dan setelah diskusi dengan dua pakar agama Islam tersebut, ya nggak apa-apa, ISBI jalankan saja. Yang penting sesuai dengan syariat Islam. Iya. Itu saja. Nah, tapi tidak ada pernah yang kritikan atau ini yang ekstrim, tidak pernah ya? Yang kritikan yang ekstrim tidak pernah, ya. cuman masukan dari Masukan, beberapa ya. pemuka agama, ya Pak Mirza, orang lokal, jaga Iya. baik-baik lah seni di sini, Betul. dan juga baik-baik cara berkostum. Iya. Karena mungkin kita kan beda dengan di pulau lain gitu, Betul. yang lebih terbuka, Iya. Yang pakaian tidak ada syariat penarinya, Islamnya ya. tidak ada syariat Islamnya. Benar. Ya. Di Unsia sendiri kan juga ada ya Pak ya jurusan seni itu ya. Apa sih namanya? Iya, Sendra Tasik ya. Ya. Nah, itu juga kan sudah lama ya, Pak? Sudah lama. Di Aceh sendiri kan. Nah, hari ini ISBI datang, ya walaupun bukan sebuah rivalitas tapi ya itu menjadi bagian juga ke ini. Ada atau apa strateginya ISBI Pak kira-kira bisa ini kami lebih baik daripada mereka gitu. Ya, ibaratnya seperti itulah. Oh begitu ya. Atau ini Pak bersanding apa-apa. atau bersaing nih Pak? Kita begini, ini dua institusi yang sangat berbeda. Yang ISBI Aceh tidak berbasis pedagogi. Kami bukan mendidik guru kesenian. Jadi itu konsepnya. Kalau di Sendra Tasik, karena dinaungi oleh Fakultas Keguruan dan Pendidikan, mereka mencetak guru. Jadi guru Sendra Tasik. Iya. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau dibandingkan tidak bisa dibandingkan, disandingkan bisa. Sandingkan berarti ya. Kalau dibanding-bandingkan nggak mungkin terbandingkan. Yang satu pendidikan guru, yang satu pendidikan akademik menjadi seniman begitu. Iya. Berarti yang satu menjadi guru, satu menjadi seniman ya. Seniman akademik. Nah, kami tidak belajar pedagogi, tidak belajar motorik, tidak belajar ilmu-ilmu pendidikan. Kalau di Sendra Tasik jelas karena memang mencetak guru seni, drama dan musik. Itu yang saya ketahui. Mungkin lebih lengkapnya Bapak bisa kontak ketua jurusan atau koordinator prodi Sendra Tasik di sana gitu ya. Kalau bersanding memang harus, pasti harus ya. Harus kita bersanding. Ada beberapa kolaborasi seperti tadi. Baru saja kita melakukan webinar, itu kerjasama 3 universitas, ya. Universitas Sarawak Malaysia, Universitas Malaysia Sarawak, Unimas, ISBI Aceh, dan Unsia ataupun USK diwakili oleh Prodi Sendra Tasik. Jadi kita melakukan webinar bersama dengan masing-masing tentunya. Di mana ilmu kekuatan masing-masing. Jadi dari 3 universitas tadi melaksanakan seminar webinar. Nah ini yang kita inginkan. Jadi bersanding ya? Bersama, bukan bersaing. Bukan bersaing. Itu ditegaskan berarti Pak ya. Memang tidak wajar bersaing. Yang satu mendidik guru, yang satu mendidik seniman akademik. Betul. Kalau menurut saya di situ simpel aja. Jadi nggak mungkin F1 bersaing dengan MotoGP ya, lain ininya ya. Betul. Nah Pak, tadi kan berarti di ISBI ini sendiri mencetak seniman yang memang dia bersifatnya itu skill Pak ya, skill atau praktek. Ini kan masa-masa sekarang pandemi hari ini kan daring kita nih Pak. ISBI juga menerapkan daring ya Pak? Setahun terakhir ya, tapi mulai semester ini kita ya sekitar 60-40 lah. Juga ada yang luring atau efektif tidak itu Pak? Daring dengan menggunakan daring tapi belajar mengenai praktik atau skill gitu. Dari survei dan beberapa interview artinya tidak secara akademik sekali interviewnya. Itu memang ada yang bilang aktif ataupun juga efektif, ada yang merasa tidak efektif. Jadi untuk mata-mata kuliah tertentu ya mungkin kurang efektif, apalagi bagi adik-adik semester 1, 2, 3, 4 itu kan yang mereka harus basic-basicnya dan juga mereka harus mengetahui atmosfernya ISBI Aceh itu seperti apa. Kalau dari jauh ya, dari dunia cyber kuliah kan nggak dapat itu atmosfer akademik kampus ISBI. Sama kayak kita mau kuliah di Harvard, di mana kuliah di Harvard tapi melalui daring kan sama aja yang kita lihat juga di Banda Aceh juga gitu kan. Itu begitu menurut saya. Semoga wabah pandemi 19 ini berakhir dengan cepat sehingga proses belajar mengajar ya bisa berjalan dengan normal lah. Iya, amin. Nah Pak, ini kan ada
ISB yang baru. Berarti Bapak juga rektor kedua ya Pak ya? Ya, saya rektor ISB kedua. Aceh, ya. Nah, itu kita rata-rata pengajarnya, dosen-dosennya itu dari luar atau dari internal kita Pak? Dosen Dari kita internal Aceh, gitu. campuran. Memang mayoritasnya dari luar Aceh. Karena apa? Karena beberapa seniman Aceh tidak mau jadi dosen. Gitu, Pak. Habis itu ada yang mendaftar, saya tidak bilang tidak lulus, belum lulus, mungkin gitu ya. Nah, karena memang kita membutuhkan tenaga dosen yang berbasis PNS, ya tentunya kita tidak boleh subjektif, ya kan. Jadi beberapa rekan yang lulus dosen kemarin, ya kita melihat memang keilmuannya, kepakarannya kita perlukan di 6 program studi yang ada di ISB. Tapi jangan salah, ada beberapa teman-teman kita dari Aceh juga yang lulus jadi dosen. Ya, jadi dengan banyaknya dosen dari luar, yang memang luar Aceh maksudnya kan, mungkin mereka tidak terlalu memahami seni Acehnya sendiri. Itu bagaimana Pak cara mengkolab dan mengatasi problem itu di ISB-nya sendiri, atau kearifan lokal masukin ke kurikulumnya dan sebagainya, itu bagaimana Pak? Jadi visi misi kita kan Islam dan Melayu Islam. Nah, tentunya yang kuliah di ISB ini dosen-dosen itu ya mereka memang harus Islam dan tidak harus dari Melayu begitu. Kalau Melayu kan Pulau Sumatera atau Riau, tapi ini ada yang dari Jawa, tapi yang mereka Islam udah kita terima jadi dosen. Nah, jadi konsep Melayu Islam itu yang kita terapkan, dan juga pasti konsep kearifan lokal, ya kan? Karena kita tidak mau bersaing dengan isi Padang Panjang. Masing-masing institut kan hanya ada 7 institut seni ataupun perguruan tinggi seni yang negeri di Indonesia. Yang perguruan tinggi seni loh. Kalau seperti USU mereka punya fakultas budaya, tapi itu kan bukan khusus. Bukan khusus, betul. Perguruan tinggi seni, jadi hanya ada 7. Jadi pesan Pak Menteri Nasir waktu itu ya, kalian masing-masing mengembangkan identitas diri ataupun kepakaran di bidang apa, kekhususan di bidang apa. Nah, tentunya kita di Aceh Islam dan Melayu gitu. Berarti kan. Kita kekhususan terhadap itu, Pak ya. Itu dan nggak mungkin kita bersaing dengan gamelan di Jawa gitu misalnya kan. Nah, kita punya Rapai, seperti punya gamelan punya apa tadi namanya? Serune Kali, punya Taganing ya kan. Jadi teman-teman yang non Aceh itu pertama begini, mereka pun yang orang Aceh melaksanakan pendidikan itu tidak di Aceh. Jadi hari ini belum ada S2 seni di Aceh. Belum ada. Kalau pendidikan seni banyak ya. Mungkin ada di UNSI atau di USK atau manajemen seni. Tapi saya juga kurang paham. Yang jelas beberapa alumni dari ISI Yogyakarta, ISI Solo yang putra-putri Aceh, mereka kuliah di sana. Jadi kita rekrut jadi dosen. Nah, mungkin ke depan ada mungkin, Pak ya. Ke depan ya kami sedang mengirim 8 calon doktor di Institut Seni Surakarta. Kalau mereka sudah pulang ya doktor, Pak. Magister nggak ada, Pak? Magister sedang kita usahakan dengan pemerintah Aceh ini. Oh ya, Rahmat salah satunya lah, Pak. Saya kira sebagai alumni ya. Alumni boleh. Pak, udah tamat, Pak. Calon. Jadi begini Pak, jadi teman-teman yang dari luar Aceh, mereka sudah menjadi PNS, dosen di sini. Tentunya kita berikan arahan mereka, Anda harus beradaptasi, memahami konsep kearifan lokal atau lokal content yang ada di Aceh. Dan mereka siap, mereka istilahnya magang. Magang, belajar apa Ipase, belajar Taganing. Ini juga ada beberapa dosen yang mau magang ke Simelu, belajar musik ya? Simelu tuh, saya lupa namanya apa. Apa Rahmat musik Simelu? Nandong. Itu kayak beberapa dosen mau belajar nandong. Memang kelihatan calon dosen, Pak ya. Kita S2 dulu dia. S2 dulu, Pak ya. Gimana Rahmat? Mau S2, Pak? Beasiswa, Rahmat. Ini ada Pak Rektor langsung, Rahmat. Tinggal pilih, Mak. Di mana, Mak? Mak, ini ada Pak Rektor langsung, Mak. Jadi begitu, mereka memang sangat antusias mendalami kearifan lokal yang ada di Aceh. Harus begitulah. Dan mereka semua itu memang jurusan seni, Pak ya, dosen-dosennya ya, pengajarnya. Ya, semuanya itu dari 6 program studi yang ada, dan ada 1 orang berbasis TV dan film. Memang kita perlukan untuk cikal bakal kita ke depan. Dan sangat bervariasi, sangat heterogen alumninya. Ada yang dari ITB, dari ISI Jogja, ISI Surakarta, dari Unimed, dari USU, dari ISI Padang Panjang, dari ISBI Bandung.
IKJ Pak? IKJ kayaknya nggak ada IKJ ya. Nggak ada ya. Kayaknya Saya nggak dulu ada. hampir masuk IKJ juga sih Pak. Iya Pak. Calon gitu. Cuma Intinya nggak lewat. bervariasi alumni-alumni yang jadi dosen. Tapi menariknya di sini Pak, Bapak sendiri bukan dari background seni Pak ya? Saya bukan lihat di background sini kan, seni, berarti gelar. Bapak nggak lihat background saya dong, nggak cek background saya. Ini tapi Bapak teknik ini bukan Pak? Teknik kan ada beberapa prodi ya, Oh, ada. gitu ya? Karena dia tadi master lens. Iya, itu sipil kan Pak ya? Sipil ya, arsitek ya? Saya Bapak arsitek ya? ilmu saya arsitektur, Ah, ilmu ah. saya arsitektur. Memang angkatan tua sekali saya masuk. Ya, Pak ya mungkin ya. S1 tahun 80. Mungkin Oh. bapak dan ibu saya belum pada lahir gitu kan. 80 saya belum lahir. Jadi pada waktu itu pendidikan arsitektur kan sampai hari ini juga berbasis science 50%, arts 50%. Oh. Jadi disitulah Mm-mm. kenapa saya memang ya mempunyai jiwa seni gitu, dan Iya. saya arsitek. Iya. Dan tapi begini Bapak, Iya, gimana, Pak? persyaratan untuk menjadi rektor itu tidak disebutkan dia Betul. harus Betul berbasis Pak. kecuali wakil rektor 1. Iya. Ya, statuta ISB Pak. Ya sebenarnya kan kalau menurut saya juga nggak ada Jadi, masalah. ya, Cuman kan kemampuan manajerialnya. kemampuan manajemennya seperti apa, kepemimpinannya kan. Betul. Daripada backgroundnya pendidikannya seni, tapi mungkin jiwa leadershipnya itu ini kan. Ya tentunya bapak-bapak di agak Aceh ini sedikit. kan melihat dulu kan, saya kan ditunjuk Iya. 1 tahun. Mm-mm. 1 tahun Pak ya. Setahun pertama ditunjuk. Oh, oke. Setelah itu kalau orang Malaysia bilang pemilihan raya. Hmm. Ya alhamdulillah Iya. teman-teman senat mendukung saya untuk Mm-mm. jadi rektor yang definitif 4 tahun sejak 2018. Insya Allah akan berakhir di 2022 Desember. Iya. Berarti gimana? Sambung lagi Pak. Sambung Insya lagi Allah, berarti Pak ya? kalau diberikan kepercayaan. Ya, tapi tadi setahun istilahnya masa percobaan lah ya. Setahun ditunjuk, ya, menggantikan masa rektor yang percobaan lah lama. bahasa kita di ini coba dulu ternyata berhasil dan penilaian pastinya positif sehingga makanya didefinitifkan ya Pak ya. Dan berarti ada periode kedua ya Insya Allah ya. Kita lihat nanti. Insya Tapi Allah. kalau penilaian itu kan jangan saya yang menilai, biar masyarakat Benar. ataupun yang Rahmat lah yang melihat itu kan, Iya. yang terlibat langsung. betul. Kita punya tekad sama-sama untuk membangun ISBI lah, sesuai Betul. dengan pesan Presiden SBY dulu kan, Iya. itu 2014. Nah Pak, prestasi ISBI hari ini yang sudah dicapai mungkin bisa digambarkan Beberapa Pak? prestasi akademik dan non akademik ada yang akademik, misalnya yang berbasis akademik lah ya kan. Ada satu orang teman kita, dia juara Peksiminas ranting lukis Lukis. seluruh Indonesia itu. Peksiminas itu saya lupa kepanjangannya, tapi yang jelas Pekan Seni Mahasiswa Seni Seluruh Indonesia di Yogyakarta. Jadi teman kita itu Safarudin namanya kalau nggak salah, Sabarudin itu juara 1 ranting lukis. Nah ranting lukis Luar itu biasa. kalau Olimpiade itu bola kaki. Oh, yang paling yang paling ya? bergengsi. Jadi juara umum tapi bola kaki tidak juara. Nah kalau kami tidak juara umum tapi juara ranting lukis. Iya. Ini kan orang melihat dari mana ISBI Aceh. Ternyata alhamdulillah ya si Safarudin ya. Sabarudin juara 1 seluruh Indonesia untuk mahasiswa seni dan budaya. Itu yang dari mahasiswa. Beberapa dosen juga punya prestasi akademik ataupun non akademik yang bersifat regional. Jadi pernah show di Korea, di daerah-daerah Thailand Selatan yang berbasis Muslim seperti di Hatay, di Songkla, pokoknya di Semenanjung Semenanjung Thailand Selatan yang berbatasan dengan Malaysia. Nah, sedangkan Rahmat juga waktu saat masih mahasiswa, saya lihat sering nih Pak ke Padang, ke Malaysia ya. Ya, Itu Malaysia. itu juga bagian dari programnya ISBI-nya juga, Pak. Kerjasama kita dengan ada FKI namanya, Forum Kesenian Festival Kesenian Indonesia. Itu bergabung 7 universitas negeri perguruan tinggi seni dengan 2 swasta. Tambah IKJ sama Sekolah Tinggi Wilwatikta Surabaya. Jadi setiap 2 tahun itu kita melakukan kegiatan, dan itu adalah event terbesar bagi PT Seni. 2016 di Padang Panjang, 18 di Surabaya,
2020 ini harusnya di Bandung, tapi karena pandemi COVID-19 ya nggak boleh kumpul-kumpul, ya diundur 2021 ini. Betul. Nah, saya tanya sama Rahmat, apa yang menarik saat keluar itu? Katanya ada 2, yang pertama bisa mengagungkan nama Aceh, kedua gratis katanya Pak. Kalau gratis ya mahasiswa yang berprestasi kita ajak ke sana. Iyalah. Tentunya kan pastilah yang punya prestasi kita bawa. Oke. Jadi itu salah satu dari beberapa prestasi yang hari ini yang diraih sudah oleh diraih ya Pak ya. SBAC. Nah, oke Pak, ini ada sebuah pertanyaan titipan ini Pak. Titipan ya? Titipan dari para alumni ini Pak. Iya. Pertanyaannya, alumni ISBI mau kemana? Ya. Alumni ISBI mau kemana? Berarti ada pertanyaan Rahmat di situ kan? Ada pertanyaan Rahmat Pak, dan Rahmat yang mewakili para alumni. Jadi begini, kita flashback dulu sedikit. Waktu didirikan ISBI. Maaf Pak, bisa sambil diminum nggak apa-apa? Oke, baik, makasih. Ini sengaja dicopot supaya nggak ada sponsornya ya. Karena belum ada ininya Pak. Belum ada masuk Pak. Jadi tentunya waktu didirikan ISBI di 2014, visi misinya kan belum ada pandemi. Kita juga nggak menyangka ada pandemi. Jadi kita memang menyiapkan alumni ISBI Aceh ini menjadi seniman akademisi. Artinya dia punya konsep, apapun yang dia goreskan sebagai lukis, di kriya dia ukir satu ukiran dan sebagainya, dia menari dengan gerakan tadi harus ada konsep. Dan konsepnya tentunya bisa dipertahankan secara akademisi gitu. Akademik apa saja sih konsepnya. Dan kita siapkan mereka untuk menjadi seniman akademik yang memang bisa bersaing di dunia usaha mereka sendiri. Artinya kita mengajarkan yang namanya entrepreneurship, kewirausahaan. Nah, di kami menyebutnya artpreneurship karena memang kewirausahaan berbasis seni. Sebagai contoh, sejak revolusi industri 4.0 ini kan semua kita kalau mau hidup nyaman, tidak tersaingi, harus bisa ngerti IT. Iya, betul. Harus ngerti big data, harus ngerti program. Betul. Artinya sekarang kalau nggak bisa Facebook, nggak bisa Instagram, udahlah ketinggalan aja. Tapi nggak bisa TikTok nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, jadi kita ajar teman-teman ISBI seperti itu. Mereka bisa mempromosikan, mempublikasikan hasil-hasil karyanya di dunia cyber, di dunia maya, seperti itu. Nah, untuk pemerintah sendiri, Pak, hari ini mendukung ISBI-nya sendiri sepenuh hati atau tidak sih, Pak? Kalau menurut saya pemerintah Indonesia, CQ juga pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar sangat mendukung. Buktinya Bupati Muklis Basah atau lebih dikenal Bupati Adon Muklis memberikan lahan 30 hektar. Ya, konsinit kalau orang Aceh bilang ya. Kalau Bupati sekarang, Pak? Bupati sekarang ya mensupport, dia memberikan pinjaman gedung. Pinjaman pada gedung, hari ini kan kita meminjam gedung ISBI. Nah, pemerintah Indonesia memberikan dana kepada kami untuk menyusun AMDAL, Master Plan dan DED di tahun 2019. Nah, kita juga di DED ini kan harusnya di 2020 sudah dibangun, tetapi karena pandemi COVID, semua dinolkan infrastruktur. Oh, berarti seharusnya sudah ada pembangunan. Harusnya sudah ada pembangunan. Di 2021 ini juga begitu, karena memang COVID-19 ini kan menggerus keuangan negara. Benar. Ya. Banyak yang harus dibutuhkan untuk yang lebih utama, walaupun menurut saya pembangunan gedung ISBI itu prioritas juga lah, karena kan masa minjem terus sih sama Pak Mawardi sekarang, Abi Ali gitu ya. Tapi kan nggak apa-apa Pak ya, kan nggak terpakai juga mungkin ya. Iya, mereka nggak pakai gedungnya, kita pakai dulu gitu. Nah, pada hari ini pemerintah Aceh di bawah Bapak Nova Iriansah Gubernur akan membantu kami dengan membangun gedung. Memang awalnya tahun ini begitu. Kita harapkan ke depan akan berlanjut terus satu gedung yang akan dibangun oleh pemerintah Aceh melalui bantuan APBA berarti Pak. APBA pendidikan lah gitu ya. Nah, sedangkan untuk dari pemerintah Indonesia, saya itu tadi dana Otsus bukan Pak? Yang dari itu bukan. Sumbernya saya nggak tahu dari Otsus atau APBA, tapi yang jelas itu kan dana pendidikan ya. Mungkin juga dari Otsus ya. Kalau kita tanya terlampau detail nggak enak juga ya. Udah mau dikasih gitu. Mau dibantu. Nah, sedangkan dana lain kita sudah presentasi di depan Bappenas, di depan Kemendikbud,
intinya tripartit, Kementerian Keuangan untuk mendapatkan SBSN, Surat Berharga Syariah Nasional. Mudah-mudahan tahun depan bisa terbangun kampus ISBI. Tapi tahun ini juga kemarin kita baru dapat informasi sudah ada pelelangan untuk ya bantuan yang dari pemerintah Aceh. Oh begitu ya. Ya. Kalau kembali ke mahasiswa tadi ini Pak, rata-rata itu mayoritas kita dari mana Pak mahasiswa kita? Dari statistik dan database yang kita punyai, klasternya kita lihat klaster dataran tinggi yang banyak mahasiswa. Gayo, Pak. Dari dataran Aceh tinggi Tengah. ada 4 kabupaten ya, Aceh Tengah, Benar Meriah, Aceh Tenggara sama Gayo Luas. Ya. Terus dari pantai barat selatan dan dari klaster Aceh Besar, Banda Tapi Aceh. dataran tinggi Jantung nggak termasuk dataran tinggi? Pak? Itu kita anggap itu kan Banda Aceh dan Aceh Iya, Besar. Nah betul, tentunya sebagai tuan rumah lah Janto kan. Iyalah betul. Harus banyak mengirimkan mahasiswa. Ini sudah buka ini Pak ya? Saya lihat udah mulai di pendaftaran. Sudah mahasiswa baru di ya? jalur seleksi nasional atau yang lebih dikenal dengan undangan dulu. Benar. Sudah kita buka tahun ini dan sudah ditutup kalau saya nggak salah. Ditutup, Malam sore ini jam 5 mungkin atau kemarin. Iya. Dan ada jalur berikutnya tentunya kan? Betul. SBMPTN terus kita juga punya jalur mandiri. Nah, jadi sebenarnya hadirnya ISBI di Aceh ini menjadi warna baru bagi dunia pendidikan dan seni serta kebudayaan di Aceh sendiri Pak ya. Karena kan sebelumnya memang tidak ada. Iya, kalau menurut saya iya, karena seni ini kan bisa melembutkan yang keras ya kan. Iya, betul. Jadi kemarin itu ada joke lah dari bukannya Presiden SBY tapi timnya begitu. Nah, kenapa ISBI itu dibangun sebenarnya di 4 wilayah. Yang pertama di Aceh, yang kedua di Papua, yang ketiga di Sulawesi Selatan, yang keempat di Kalimantan Timur. Nah itu kan 4 daerah itu terkenal keras-keras, ya kan, Aceh, Papua, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur kenapa? Karena dianggap orang kaya. Ini jangan sombong dimasukin sini. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, 2 cikal bakal ISBI itu, ISBI Sulawesi Selatan dan ISBI Kalimantan Timur sampai hari ini belum berdiri. Jadi baru ada 2 yang berdiri, ISBI Aceh dan ISBI Tanah Papua. Mudah-mudahan jadi bagi kami bagi pemerintah Aceh tentunya ini kan suatu nilai plus lah, betul, ya kan, dibantu oleh pemerintah. Dan target kami tentunya ya bisa membantu dan membuat dokumen-dokumen naskah akademik, misalnya kanun tentang kebudayaan Aceh, ya kan, yang sudah ada tapi mungkin sudah layak direvisi. Apalagi sekarang kan Indonesia baru saja mengeluarkan undang-undang pemajuan kebudayaan. Jadi banyak sebenarnya yang bisa Bupati kita juga baru mengeluarkan ini kan Pak, wajib berbahasa Aceh juga. Itu kan salah satu bagian dari ini ya, melestarikan budaya ya. Iya. Baik Pak, nggak terasa nih kita Pak sudah berjalan waktu 30 menit lebih sih. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih banyak atas kunjungan Bapak. Tapi mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement dari Bapak untuk para pemuda Aceh, para seniman mungkin bahkan mahasiswa Bapak di ISBI, ya lebih kurang 1-2 menit Pak. Mungkin ke kamera yang ini boleh Pak. Boleh, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin mengajak adik-adik yang pada hari ini di kelas 9 ya. Kelas 12. Kelas 12 yang akan menamatkan SMA ataupun SMK-nya bisa mendaftar ke ISBI Aceh. Kita punya 6 program studi yang memang khusus bidang seni dan budaya. Nah, jadi kami mengajak adik-adik untuk ikut mendaftar di ISBI Aceh karena kuliah di bidang seni sangat dinamis gitu ya. Anda akan belajar 6 program studi yang sesuai dengan keinginan dari adik-adik anak-anak SMA ataupun SMK, dan juga kita terima paket C, alumni paket C. Nah, mumpung sedang saatnya mendaftar, ayo kuliah di ISBI. Nah, berikutnya kepada seniman-seniman otodidak yang memang masih ingin melanjutkan kuliah di ISBI Aceh, ya, kita bisa menerima jalur transfer. Atau juga kalau memang mempunyai paket C yang belum lebih waktu dari 10 tahun, itu bisa masuk melalui jalur mandiri. Yang penting tidak harus punya bakat, punya keinginan, kami latih di sana, kami ajarkan gitu. Nah, khusus kepada adik-adik mahasiswa ISBI Aceh yang sudah kuliah sejak tahun 2014, ada yang sudah jadi alumni. Kalau yang sudah jadi alumni, bantulah
alma maternya, bantulah adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang sedang kuliah, saya pikir ini kesempatan bagi adik-adik untuk mengembangkan jiwa seninya, ya. Mumpung teman-teman dosen ini mereka punya kapasitas dan punya kredibilitas di bidangnya masing-masing. Jadi masing-masing dosen ini punya karakteristik dan juga punya kemampuan masing-masing yang berbeda. Jadi tidak perlu takut dengan dosen, ya, bersahabat dengan dosen. Dan yang penting bagi adik-adik yang menerima beasiswa bidik misi dan juga KIP kuliah, ya belajarlah dengan baik sesuai dengan kontrak yang sudah adik-adik tanda tangani. Jadi pesan saya terakhir, ayo kuliah di ISB Aceh. Terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Tapi satu yang membuat saya penasaran sebenarnya tadi Pak. Kan Bapak tadi sempat mengatakan Bapak juga punya jiwa seni. Kalau boleh tahu seni apa Pak? Ya, karena saya penyanyi Pak, kata Rahmat Pak. Tarik suara Pak. Saya kan arsitek. Iya. Arsitek ya tentunya ada jiwa seni di situ dalam mensketsa. Oke. Itu kan seni lain Pak. Ini seni yang ini kata Rahmat barusan nyanyi Pak. Oh, nyanyi. Bisa Pak? Nyanyi untuk kita berlima aja di sini. Oke, coba kita tes boleh Pak. Sikit aja Pak. Mungkin Pak untuk inilah Pak. Nyanyi apa Rahmat? Aduh, Rahmat. Sikit aja deh mungkin Pak. Kalau Bapak biasa sering nyanyi rumah kita. Rumah kita. Itu lagu lama kali. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa Pak. Mungkin bisa dibantu sama Rahmat di sini, duet. Coba sini Rahmat. Coba kemari Mat. Bawa gitar dulu, Mat. Oh Mat, bawa gitar. Yang penuh dengan tanya. Oke, Pak Rektor. Lebih baik di ISB. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di ISB. ISB kita. Oke. Terima kasih banyak nih Pak Rektor.